Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, saya Anissa Fitria Taufik. Saya Fazal Nisa. Saya Rafif Yudo Prakosa. Saya Zulfi Tanduristia. Saya Reni Wulandari. Saya Nawang Hapsari. Saya Diana Sari Juniarti. Di sini kami akan membahas tentang judul hak asasi manusia dalam konteks pemilu mewujudkan demokrasi yang beradab. Saudara-saudara, mencatat adanya peredaran hoaks pemilu 2024 mulai meningkat dan dapat bervariasi dalam bentuk dan tingkatannya. KPU Indonesia serta lembaga pemantau pemilu berusaha untuk mengatasi penyebaran hoaks tersebut dan memastikan pemilu yang jujur dan adil. Penyebaran hoaks tidak hanya terjadi dalam pemilihan tertentu dan pada tahun tertentu. Peredaran hoaks dapat menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik, memicu konflik, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Dalam mewujudkan demokrasi yang beradab, membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat. Dengan menghindari penyebaran hoaks dan menjadikan konsumen berita yang cerdas, kita dapat memperkuat proses demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih informasi dan beradab. Penting untuk mengingat bahwa informasi tentang penyebaran hoaks pemilu harus diperiksa kebenarannya dan didasarkan pada fakta yang terverifikasi. Bersama kita jaga pemilu dari hoaks untuk mewujudkan demokrasi yang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku yang mulia. Dalam ajaran Islam, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai universal tentang keadilan, perdamaian, dan penghargaan terhadap sesama. Salah satu nilai yang sangat penting adalah hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk dihormati, diakui, serta dilindungi. Ini adalah prinsip yang harus kita pegang teguh dalam konteks pemilu, yang merupakan tonggak penting dalam menjalankan demokrasi. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan serta menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku, bangsa, dan kebudayaan agar mereka saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling mendiskriminasikan. Pada konteks pemilu dan kehidupan demokrasi di Indonesia, surat Al-Hujurat ini mengajarkan agar setiap individu dihormati hak-haknya tanpa diskriminasi. Yang terpenting bukanlah asal-usul atau latar belakang seseorang, melainkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan ini yang menjadi ukuran keutamaan di hadapannya, bukan status sosial ataupun suku bangsa. Pemilu adalah momen di mana setiap warga negara memiliki nilai yang sama, di mana hak-hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Ulama dan cendekiawan Islam selalu menekankan serta menjelaskan betapa pentingnya menjaga keadilan dan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan umum atau proses lainnya. Mereka mengajarkan agar kita memilih pemimpin yang berintegritas, adil, dan bertanggung jawab. Pemimpin yang mampu mewakilkan kepentingan semua lapisan kepentingan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Dalam konteks pemilu, kita akan mewujudkan demokrasi yang beradab dan menjadikan Indonesia lebih kokoh, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk berjuang bersama demi kebaikan bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meningkatkan perlindungan HAM dalam proses pemilu guna memastikan partisipasi yang adil dan setara? Menurut saya, terdapat beberapa cara untuk meningkatkan perlindungan HAM ini dalam proses pemilu guna memastikan partisipasi yang adil dan setara. Salah satunya yaitu memastikan kampanye politik berlangsung secara adil tanpa propaganda atau upaya-upaya yang mengganggu. Lalu bisa juga dengan mendukung peran kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk memantau dan memastikan proses pemilu itu berjalan secara transparan serta melaporkan pelanggaran HAM jika terjadi. Jadi bagaimana
upaya mencegah diskriminasi dan aspek ketidaksetaraan dalam partisipasi pemilu sebagai upaya terbentuknya demokrasi yang inklusif. Menurut saya, bisa dengan memberikan akses pendidikan dan informasi yang merata kepada semua kelompok masyarakat tentang hak-hak pemilih mereka, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Bagaimana tanggapan Kakak sebagai tokoh politik terhadap isu ketidaksetaraan akses ke media dan informasi selama kampanye pemilu, dan bagaimana Kakak akan memastikan akses tersebut setara untuk semua kandidat? Sebagai seorang tokoh politik, saya akan sangat peduli terhadap isu ketidaksetaraan akses ke media dan informasi selama kampanye pemilu. Untuk memastikan akses yang setara bagi semua kandidat, saya akan mendorong pembentukan regulasi yang menjamin setiap kandidat memiliki kesempatan yang sama dalam hal waktu siaran, liputan media, atau akses ke platform media sosial. Menurut Kakak sendiri, bagaimana upaya yang tepat dalam mengatasi adanya potensi pelanggaran HAM selama kampanye pemilu berlangsung? Ya, jadi kalau itu menurut saya, upaya yang tepat dalam mengatasi adanya potensi pelanggaran HAM selama kampanye pemilu berlangsung adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kandidat, tim kampanye, dan petugas pemilu tentang standar HAM dan etika selama kampanye. Atau bisa juga dengan memperkuat peran lembaga pengawasan independen untuk memantau dan menilai adanya pelanggaran HAM selama kampanye, termasuk intimidasi, kekerasan, atau penyebaran informasi palsu. Pertanyaannya adalah satu, bagaimana hak asasi manusia mendukung mewujudkan demokrasi yang beradab dalam pemilu? Jawabannya adalah asasi manusia mendukung mewujudkan demokrasi yang beradab dalam pemilu dengan memberikan setiap warga negara hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berpartisipasi secara adil tanpa diskriminasi. Hak tersebut mencakup kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, serta akses yang adil dan setara terhadap informasi dan proses politik, yaitu dengan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu, apa peran hak asasi manusia dalam melindungi kebebasan berpendapat dalam konteks pemilihan ini? Jawabannya adalah perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menciptakan lingkungan di mana perdebatan dan pertukaran ide dapat berkembang, memperkaya proses politik, dan membantu masyarakat membuat keputusan informal. Dengan demikian, hak asasi manusia menciptakan dasar bagi pemilihan umum yang demokratis dan beradab. Pertanyaan nomor 3 yaitu, bagaimana penerapan hak asasi manusia dapat memastikan partisipasi politik yang adil dalam pemilu? Jawabannya adalah penerapan hak asasi manusia dapat memastikan partisipasi politik yang adil dalam pemilu dengan menjamin beberapa aspek, yaitu keseimbangan hak, memastikan setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, dan atau latar belakang lainnya. Kebebasan berpendapat dan berserikat, menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, memungkinkan warga menyampaikan ide dan mendukung kandidat atau partai tanpa hambatan yang tidak sah. Akses yang adil ke informasi memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara terhadap informasi politik, memungkinkan pemilih membuat keputusan yang terinformasi. Berdasarkan video yang bertemakan tentang hak asasi manusia dalam konteks pemilu mewujudkan demokrasi yang beradab, dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi yang beradab, pemilihan umum harus dilakukan secara independen dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemilihan umum harus dianggap sebagai bentuk pelaksanaan hak individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mengatur
tanggung jawab, dan keputusan pemilih. Dalam mewujudkan demokrasi yang beradab, membutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat dengan menghindari penyebaran hoaks dan menjadikan konsumen berita yang cerdas. Kita dapat memperkuat proses demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih informatif dan beradab. Demokrasi yang beradab juga menghargai hak orang lain dan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal bangsa sehingga tidak dapat ketidakpastian pada mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, perlu dijaga dan memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pemilihan umum untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Dalam konteks mewujudkan demokrasi yang beradab ini dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih kokoh, berdaulat, dan bermartabat. Sekian video dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi